adalah laptop profesional yang katanya memiliki performa sangat handal. Kalau dilihat hanya dari visual, sepertinya ini adalah laptop yang mahal. Tapi apakah performanya setimpal dan pada akhirnya bisa membuat balik modal? Ya udah, selamat menonton. Yang Jumatan tadi nyolong sendal. Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop handal untuk para profesional. Dari namanya aja kayaknya udah jelas ya, ProArt, Professional Artist. Mungkin kepanjangannya itu, saya berteori sendiri aja sih. Dan perkenalkan, ini adalah Asus StudioBook ProArt 17 W700 GT. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dari kode namanya udah cukup jelas, W700. W adalah kepanjangan dari workstation. Jadi ProArt StudioBook dari Asus ini adalah tipe atau laptop kelas workstation buat para pekerja keras, mobile workstation, kerjaan yang bisa dibawa mobile. Untuk segmennya jelas, tipikal laptop workstation ini bukan untuk gamers, tapi untuk profesional artis. Nah, Asus membawa beberapa SKU dari ProArt StudioBook ini ke Indonesia yang bisa kalian lihat gambarnya di sini. Dan untuk unit yang kita review ini adalah yang W700 GT. Untuk prosesornya menggunakan Intel Xeon E2276M 6 core 12 thread. Untuk base clocknya 2,8 GHz yang bisa di boost sampai 4,7 GHz, TDP-nya 45 Watt. Nah, kok bisa sama dengan Intel Core series? Kita ambil contoh aja Intel Core i7 9750H, atau kita ambil yang paling baru lah 10750H, 6 core 12 thread, TDP 45 Watt. Lalu apa istimewanya Intel Xeon ini? Karena banyak orang yang menganggap Intel Xeon itu lebih tinggi dari Intel Core i7 atau Core series. Kalau menurut saya nggak bisa dibandingkan karena mereka memiliki segmen yang berbeda. Kalau kalian carinya gaming, carinya prosesor yang high performance bisa di overclock, ya memang yang Core series, apalagi yang belakangnya ada K-nya atau bisa di overclock, itu memang GG banget. Tapi kalau kalian kebutuhannya bukan untuk gaming, ya prosesornya pakai Xeon ini karena dia memiliki yang namanya ECC Memory Support atau Error Correcting Code. Intinya fitur ECC atau Error Correcting Code ini bisa meminimalisir data loss sampai 99,99% yang memang dibutuhkan oleh kalangan profesional. Mereka tidak bisa mentoleransi yang namanya data loss ataupun sistem crash. Contoh kasus realnya mungkin saya sendiri aja ya. Saya adalah editor yang pakai Adobe Premiere Pro. Kadang kalau misalkan saya ngedit 4K dengan beberapa efek yang tidak seperti biasanya, yang lumayan, yang layernya lumayan, itu ketika ngedit nggak masalah. Tapi ketika di render ada kayak semacam render failed dengan error kodenya seperti ini dan nggak bisa di render. Jadi saya harus merubah efek, merubah layer, intinya biar dia bisa di render, dan itu memakan waktu. Itu untuk seorang editor video. Bayangkan kalau seorang arsitek yang dia membangun rumah, bukan hanya mendesain rumah ya, tapi juga membangun, dimana dia harus menghitung volume beton, volume kayu, pokoknya hitungannya harus pas biar rumahnya bisa berdiri dan tidak roboh. Kemudian pas render, data loss atau sistemnya crash. Kemudian dia udah lupa hitungannya tadi seperti apa, bagian apa yang belum, ribet. Jadi untuk user yang profesional, mereka memang tidak bisa mentoleransi yang namanya data loss dan juga sistem crash. Dan kalau prosesor yang Core series, kelebihannya dia bisa di overclock. Jadi menurut saya nggak bisa dibandingkan lah antara yang Core series consumer dengan Intel Xeon, karena mereka memiliki segmen yang berbeda dengan kebutuhan pengguna yang berbeda juga. Dari prosesornya udah pro banget. Jadi sekarang lanjut kita bahas untuk graphic cardnya. Graphic cardnya menggunakan Nvidia RTX tapi bukan GeForce, Quadro. Jadi dia pakai Quadro RTX 3000 Max-Q. Bedanya dengan yang RTX series, sebenarnya dia sama-sama menggunakan arsitektur Turing dengan chip TU106. Cuman bedanya untuk Quadro, dia memiliki certified driver untuk yang bidang saya sebutkan tadi. Contohnya ya CAD, kemudian ada bidang medical, DCC,
Bahkan kalian bisa menemukan VRAM 48 GB memori VRAM-nya di RTX 8000. Mungkin kalau yang RTX 8000 itu lebih ke film Hollywood ya. Kalau kalian pengen buat 3D PixArt mungkin atau Disney, itu seharusnya sih udah pakai RTX 8000. Untuk memori RAM-nya 32 GB single channel. Kenapa dibikin single channel oleh Asus? Menurut saya wajar, karena mungkin suatu saat ada user profesional yang pengen upgrade RAM 64 GB, tinggal belikan aja 32 GB satu keping kemudian dipasang. Jadi total 64 GB, lebih gampang gitu. Dan untuk Intel Xeon ini dia sudah support memori RAM sampai 128 GB. Dan ingat, untuk memori RAM-nya juga sudah support dengan ECC, Error Correcting Code tadi. Kemudian untuk storage-nya 1 TB SSD Gen 3x4 dengan speed yang kenceng banget jelas, hampir 3500 Mbps, dan ada slot M.2 NVMe lagi kalau mau upgrade storage. Saya bukan profesional 3D maker, tapi setahu saya hasil renderan file 3D itu size filenya itu gede-gede banget. Jadi membantu banget untuk Asus memberikan satu slot kosong M.2 NVMe lagi. Kalau dari segi desain, saya suka banget. Desainnya ini simple, kalem tapi elegan. Warnanya dark grey dan Asus menamainya dengan turquoise grey dengan sentuhan aksen rose gold, tapi goldnya ini nggak terlalu banyak, hanya ada di bawah keyboard dan casing punggung bagian belakang. Yang menurut saya malah terlihat lebih elegan. Memang desain itu taste orang masing-masing atau selera orang masing-masing, tapi menurut saya ini desainnya salah satu mobile workstation yang elegan gitulah. Karena biasanya workstation itu, mobile workstation biasanya laptopnya itu ya kotak biasa, nggak terlihat mahal, tapi ini masih terlihat elegan dan terlihat mahal. Yang paling saya suka dari desainnya adalah tombol power warna chrome yang terlihat kontras dengan warna grey-nya. Kayak ada semacam tarikan huruf A dari kata Asus di tombol powernya, yang menurut saya terlihat lebih keren dengan kontras warna dark grey yang ada di casingnya. Untuk tombol keyboardnya tentu udah ada backlit, feel-nya fine-fine aja sebenarnya, saya nggak ada komplain. Cuman yang menurut saya agak aneh adalah karena dia memiliki dimensi 17 inch ya, dan keyboardnya ini kayak keyboard yang dipasang keyboard 14 inch. Jadi menurut saya area keyboardnya ini terlalu besar. Kalau saya gunakan untuk ngetik awal-awal ketika pakai, dan kebetulan saya bikin script review ini juga di ProArt Studio Book ini, dan pergelangan tangan saya ini ikutan di bagian armrest. Jadi kalau di awal-awal kayak sering typo gitu, tapi setelah satu hari atau cuman beberapa jam ketika saya udah terbiasa, udah nyaman sih. Dan mungkin ke depan Asus bisa menambahkan tombol makro, karena menurut saya space-nya ini terlalu besar ya, dan keyboardnya kecil. Kalau kalian tahu editornya Linus Tech Tip ya, dia memiliki keyboard makro yang banyak banget, padahal dia cuma editing. Nah, menurut saya tombol makro itu bukan hanya untuk gamers, tapi untuk editor juga butuh tombol makro untuk shortcut agar workflow-nya lebih cepat. Jadi mungkin ke depan Asus bisa memberikan tombol makro untuk khusus para editor. Jadi biar gimmicknya itu lebih ada dan lebih keren. Kemudian untuk touchpad masih menggunakan ciri khas touchpad di laptop premium seriesnya Asus, yaitu touchpad yang bergabung dengan numpad, yang tentunya membantu banget untuk user yang bermain dengan angka seperti financial data yang saya bilang tadi. Cuman kadang dia juga mempersulit. Kalau misalkan saya lupa matiin dan saya gunakan untuk geser touchpad, angkanya ini ikutan kepencet, padahal saya nggak pengen mencet, jadi harus dimatiin lagi. Kemudian untuk security-nya ada sensor fingerprint yang letaknya agak berbeda dari biasanya. Kalau dari segi build quality, ProArt StudioBook W700 ini sudah lolos military standard 810G. Dan saya percaya sih kalau ini lolos military standard 810G, karena untuk build quality-nya dia solid banget. Rahasianya dia pakai magnesium alloy. Jadi kalau kita pegang seperti ini beda, feelnya aluminium dan magnesium alloy itu beda. Nah, dengan bahan magnesium alloynya ini dia bisa membuat laptop workstation 17 in yang lumayan ringan dan tipis dengan bobot 2,39 kg dan ketebalan 28,6 cm. Kalau kalian lihat, laptop ini agak kurang memanjang, bentuknya hampir persegi karena Asus ProArt ini memiliki aspek rasio yang cukup unik. Kalau laptop lain itu biasanya pakai rasio 16:9, tapi ProArt StudioBook 17 ini menggunakan 16:10. Kenapa dibikin seperti itu? Karena Asus pengen membuat layarnya ini 25% lebih
tinggi, jadi lebih lega gitu. Dan walaupun dimensinya 17 inch, tapi dia bisa masuk ke tas laptop yang memiliki ukuran 15,6 inch karena framenya yang cukup tipis dengan 84% screen to body ratio, dengan frame kiri kanannya ini memiliki ukuran 5,3 mm dan frame atasnya 7,4 mm karena tidak seperti Zephyrus Duo kemarin, Asus ProArt StudioBook ini masih dibekali dengan webcam. Kemudian hal unik lain di bagian layar adalah resolusinya. Jadi resolusinya ini anti mainstream banget. Biasanya kan Full HD 1920x1080, tapi ini 1920 kali 1200 karena memang aspek rasionya lebih tinggi lagi. Kemudian untuk spesifikasi lain, panelnya pakai IPS level dengan 300 brightness nits, dan untuk color space atau color game mode-nya dia memiliki 97%. Tapi bukan sRGB, yaitu DCI P3 namanya, DCI P3. Apa lagi ini DCI P3 ya? Nah, jadi DCI P3 ini adalah sebuah color game mode atau color space yang sebenarnya sama juga dengan sRGB, cuman namanya ini diinisiatifkan oleh Motion Pictures yang di dalam asosiasi ini ada Warner Bros, ada Sony Pictures Entertainment, ada Century Fox. Ya pokoknya kalau kalian nonton bioskop kemudian di awalnya itu ada label perfilman yang besar-besar. Jadi mereka itu menginisiatifkan DCI P3 ini, dan katanya ke depan DCI P3 ini bakal menjadi satuan standar baru di color game mode ataupun color space. Dan ProArt ini sudah memiliki 97% DCI P3. Gak hanya itu, dia juga sudah memiliki sertifikasi patent validated, dan untuk delta E-nya itu bukan kurang dari 2, tapi kurang dari 1,5. Jadi udah akurat banget untuk layarnya. Kemudian untuk engsel ProArt StudioBook 17 ini juga udah bisa dibuka sampai 180 derajat. Tapi apakah dia bisa dibuka dengan satu tangan? Bisa dong. Dan dia bisa dibuka sampai 180 derajat, dan banyak yang bertanya, fungsinya apa sih engsel bisa dibuka sampai 180 derajat? Pertama, dia akan lebih luas jaraknya. Jadi kalau misalkan kita buka tutup seperti ini akan lebih awet. Dan kedua, kalau misalkan kita rapat di sebuah presentasi, jadi bayangkan saya di sini ada teman saya, di sini ada teman saya, di depan kalian berarti ya ada teman saya juga. Kemudian saya pengen menunjukkan hasil karya saya ya, seperti itu. Saya nggak perlu tunjukin seperti ini loh. Kemudian yang di sebelah sini, ini loh hasil karya saya, nggak usah. Jadi langsung aja search. Nah, keempat-empatnya bisa lihat seperti ini. Jadi lebih praktis gitu. Kemudian lanjut dari segi konektivitas, Wi-Fi-nya jelas udah pakai Wi-Fi 6 802.11ax dengan Bluetooth juga udah versi 5. Untuk portnya di bagian kanan ada 2 buah USB 3.1, di bagian kiri lumayan banyak. Jadi ada Kensington Lock, input power, USB-C, Thunderbolt. Jadi kalau kalian ngerasa Quadro RTX 3000-nya ini kurang powerful untuk rendering gitu ya, kalian bisa sambungkan USB-C Thunderbolt-nya ke eGPU atau eksternal GPU. Atau kalau mungkin kalian merasa layarnya yang menurut saya udah keren banget ini karena sayangnya belum 4K, kalian sambungkan dengan dual monitor yang sudah 4K juga bisa pakai USB-C Thunderbolt itu tadi. Kemudian ada USB 3.1 lagi, dan ada SD card 4.0 yang bisa mentransfer file sampai 312 Mbps. Untuk sistem coolingnya terdapat dual fan, 4 fan, buang ke belakang 2 lagi di samping, dengan 5 heat pipe agar cepat membuang panas. Dan Asus mengklaim kalau jumlah blade-nya ini ada 83 dan memiliki teknologi yang namanya LCP Fan Impeller, yang hasilnya Asus dengan PD memberikan stempel di stiker di bagian keyboardnya. Udah jelas di sini tulisannya no throttle. Kemudian dengan teknologi di cooling sistemnya ini, Asus juga klaim kalau kipasnya ini silent sekitar 35 desibel. Dan memang silent walaupun kondisi full load. Di tes Sense Bench cukup silent. Cuman ketika saya aktifkan enable fan di ProArt Creator Hub, suaranya itu lumayan, walaupun harus saya akui tidak seberisik laptop gaming. Ngomong-ngomong soal ProArt Creator Hub, ini adalah software yang dibuat oleh Asus khusus untuk ProArt, atau gampangnya Armoury Crate kalau di ROG. Nah, di ProArt ini namanya adalah ProArt Creator Hub. Software ini bisa memonitoring profil GPU dan juga GPU, kemudian enable fan yang saya ceritakan tadi, juga ada mode normal atau mode rendering, dan yang menarik dia juga bisa mengkalibrasi layarnya. Untuk saat ini yang masih support untuk color calibration adalah X-Red E1 Display Pro. Cuman kata Asus,
ke depan bakalan ada tipe color calibration yang lebih banyak lagi. Kemudian juga ada fitur WorkSmart, di mana WorkSmart ini menurut saya mirip seperti app drawer di Android, cuman bedanya kalau misalkan kita udah sesuaikan ini grup aplikasi apa, semua aplikasi di grup akan terbuka kalau misalkan kita klik di bagian grupnya. Jadi kalau misalkan kalian naruh Adobe Premiere Pro, Premiere Effect, kemudian Adobe lain di grup tersebut, kalian klik, semua Adobe itu akan terbuka secara bersamaan tanpa harus kalian klik satu persatu. Dan menurut saya itu membuat workflow lebih cepat. Kemudian untuk speakernya pakai Sonic Master. Ya, Sonic Master. Beda, ini bukan Sonic Master yang biasanya ada di laptop mainstreamnya Asus. Contoh ambil aja A412DA misal ya. Bukan, ini Sonic Master yang premium. Dan untuk suaranya memang saya bisa menemukan Sonic Master yang berbeda di ProArt ini. Suaranya ini udah enak banget, kenceng banget. Kira-kira seperti ini suaranya. Kemudian untuk baterainya memiliki kapasitas 57 Wh, nggak terlalu besar sih ya untuk sebuah mobile workstation yang powerful banget dengan layar 17 inch. Saya tes untuk web tasking menggunakan Chrome, screen brightness-nya 50%, bisa bertahan sekitar 4 jam 20 menit, dan untuk video playback tanpa wifi mode airplane, screen brightness-nya 50% juga bisa bertahan sekitar 5 jam 50 menit. Kemudian lanjut ke tes performa. Pertama seperti biasa kita coba desain Space R15 dengan power window-nya best performance dan skenario-nya adalah rendering mode di software Pro Creator Hub. Dan hasilnya bisa kalian lihat di sini untuk single core dan juga OpenGL-nya. Kalau untuk multicore-nya saya loop sebanyak 10 kali, skor tertingginya ada di running ketiga dan skor terendahnya ada di running ke-8. Dan kalau untuk suhu temperaturnya ketika sudah saya stress loop sebanyak 10 kali itu ada di 95 derajat Celcius, tapi average-nya cukup dingin, 60 derajat Celcius, walaupun ada satu thermal throttling. Kemudian di mode kedua saya coba untuk mode normal mode di software Pro Creator Hub-nya, tapi tetap power window-nya best performance. Dan hasilnya skor tertingginya ada di tarikan pertama 1319 dan skor terendahnya ada di ke-8 juga 1049. Nah, kalau misalkan mode enable fan-nya ini tidak saya aktifkan, dia ada beberapa thermal throttling. Tapi ketika saya coba untuk time space stress test, dia pace dengan 97,9%, dan untuk suhu temperatur GPU dan juga CPU-nya relatif aman dan tidak ada thermal throttling. Kemudian untuk tes hasil benchmark 3D Mark-nya bisa kalian lihat di sini. Time Spy Extreme saya tes, kemudian Skydiver, kemudian juga ada Firestrike. Lanjut ke tes Blender dengan template BMW dan hasilnya ProArt StudioBook mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 19 detik. Dan karena ProArt StudioBook yang saya review ini menggunakan Intel Xeon dan juga Quadro RTX 3000, jadi saya tes juga untuk spek ViewPerf 13. Ini adalah software untuk tes benchmark software CAD. Contohnya ya seperti 3ds Max, Creo, kemudian Maya dan juga software medical. Dan hasilnya ada perbedaan performa di antara rendering mode dan juga normal mode. Rendering mode yang grafik warna oranye dan normal adalah yang warna biru. Seperti yang kalian lihat, di semua benchmark software CAD ini rendering mode itu lebih tinggi ketimbang mode normal. Kemudian walaupun ProArt StudioBook Pro 17 ini bukanlah laptop untuk gamers, tapi kalau kalian gunakan untuk game ya fine-fine aja. Ketika bosan udah ngedit 3D kemudian kalian pengen main game ya nggak masalah. PUBG dengan resolusi Full HD, grafiknya rata kanan masih bisa stabil di 80-an FPS. Kemudian COD Warzone juga sekitar 60-70 FPS, dan Apex Legends juga relatif sama sekitar 80-90 FPS. Jadi bukan berarti karena dia pakai Intel Xeon dan juga Quadro RTX 3000 tidak bisa atau tidak boleh digunakan untuk gaming. Karena sebenarnya Quadro RTX 3000 itu juga menggunakan arsitektur Turing dan juga chip yang sama dengan seri GeForce RTX. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari ProArt StudioBook 17 kali ini, yang mungkin tadi ketika review saya kebalik-balik, kadang ProArt StudioBook atau StudioBook ProArt, tapi yang benar namanya adalah Asus ProArt StudioBook Pro 17. Kenapa Pro-nya harus 2 kali? Jadi kayak redundant dan membingungkan gitu. Tapi ya nggak masalah, itu cuma nama aja. Dan kesimpulannya dengan harga, nah harganya kira-kira berapa nih menurut kalian? Harganya adalah 54.999.000 atau kita anggap aja 55 juta. Pertanyaannya, apakah pantas kita beli laptop dengan harga 55 juta? Jujur aja kalau untuk saya enggak, karena saya tidak butuh. Saya cuman edit di Adobe Premiere Pro yang laptop dan juga PC saya udah cukup.
Cuman saya punya temen arsitek yang saya ceritakan di awal tadi, dan saya yakin kalau misalkan dia cuma dapat misal 10 project desain rumah ya tanpa membangun, 5-10 project saya yakin dia udah balik modal. Dan kalau misalkan dia desain rumah sama membangun, saya yakin 1-3 project dia udah lebih dari balik modal. Ya memang arsitek itu yang dijual bukanlah laptopnya ya, tapi ide, desain dan juga inovasinya. Cuman menurut saya ide itu harus diimbangi oleh sebuah device. Contohnya seperti ini, misal saya seorang arsitek, kita bayangin aja saya jadi teman saya gitu ya, saya seorang arsitek, kemudian saya punya ide nih, nah dapat ide ini saya kerjakan, kemudian tiba-tiba device saya yang saya gunakan ini datanya lost, kemudian sistemnya crash, tiba-tiba mati, blue screen. Nah, ide yang saya di awal tadi bisa hilang loh gara-gara blue screen. Beneran, contohnya di Adobe Premiere Pro aja, saya ketika saya ngedit kemudian dia not responding, itu udah kayak moodnya jadi males gitu loh. Tapi saya masih bisa mentoleransi karena saya nggak punya budget. Jadi ya nggak apa-apa lah mulai dari awal. Cuman kalau untuk yang profesional, contohnya ya arsitek ataupun 3D creator lain, financial data, mereka sama sekali tidak bisa mentoleransi yang namanya data loss dan juga sistem crash. Jadi mereka butuh, dan kalau kalian adalah seorang yang profesional, menurut saya patut dipertimbangkan untuk workflow yang lebih baik untuk investment. Jadi laptop ini bukan untuk gamers ya, untuk investment. Kalau gamers ya carinya yang seri G. Dan menurut saya sih kalau memang dibutuhkan jangan takut. Istilahnya kalau kita untuk kegiatan yang produktif bukan konsumtif, menurut saya sih ya gas aja, toh nanti juga balik modal ya. Sekarang kita bahas untuk kelebihannya mungkin ya. Kelebihannya menurut saya Asus ProArt ini adalah salah satu mobile workstation dengan dimensi 17 in yang tipis dan ringan. Kemudian biasanya kan laptop workstation itu terlalu simple ya, cuman kotak aja, jadi orang lain itu nggak lihat wah ini laptop murah. Tapi ProArt StudioBook ini memiliki desain yang menurut saya nggak biasa, nggak mainstream dengan aksen goldnya, kemudian juga masih terlihat elegan. Kemudian kalau untuk kekurangannya menurut saya sayangnya dengan harga segitu layarnya belum 4K. Tapi kembali lagi karena sudah 97% DCI-P3 tadi, jadi buat user yang butuh color akurasi tinggi tapi tidak butuh resolusi yang tinggi, menurut saya ya nggak masalah, karena untuk mobile workstation yang layarnya 4K harganya itu bisa lebih tinggi lagi. Kemudian kekurangan lain menurut saya tetap ya adalah bagian keyboardnya yang menurut saya terlalu banyak space. Jadi Asus mungkin ke depan saran saya sih dikasih tombol gimmick lah istilahnya, tombol-tombol dedicated button untuk makro, untuk tombol media, atau mungkin kita pencet kemudian ProArt Creator Hub-nya nyala. Intinya dimanfaatkan space yang menurut saya terlalu besar ini. Karena memang numpadnya udah ada di touchpad, jadi space-nya malah lebih lebar lagi. Cuman ya itu menurut saya kurangnya di situ. Kemudian mungkin baterainya nggak terlalu, ya 4 jam untuk web tasking. Kalau dibilang boros enggak, cuman standar. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.